dalam pekarangan rumah kita, maka kita akan mendapatkan ngelamat yang kurang baik. Artinya di dalam rumah kita, satu keluarga kita itu akan ada yang mengalami sakit. Kalau tidak orang tua, mungkin anaknya yang sakit di dalam satu rumah yang punya pekarangan tersebut. Awal mula kepercayaan warga tentang suara burung kedasi. Sejak zaman dulu, orang-orang selalu percaya bahwa alam berbicara dengan caranya sendiri. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tanda. Dan di antara tanda-tanda yang dipercaya, membawa pesan dari dunia tak kasat mata. Burung kedasi menempati tempat yang paling menakutkan. Dalam tradisi Jawa, Sunda, dan Bali, burung ini dianggap bukan sekedar hewan malam. Ia disebut penyambung pesan antara roh dan alam manusia. Suaranya panjang yang melengking dianggap bukan sekedar panggilan kawin atau tanda wilayah, tapi bentuk komunikasi dari dunia yang tidak terlihat. Keyakinan itu berawal dari pengamatan sederhana yang terus berulang selama generasi ke generasi. Setiap kali suara kedasi terdengar di malam hari, tak lama kemudian selalu ada kabar tentang kematian. Entah kebetulan atau memang pertanda. Namun bagi masyarakat lama, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Burung kedasi menjadi lambang dari satu hal yang pasti dalam kehidupan, yaitu kematian. Namun yang membuatnya misterius bukan hanya karena suaranya, melainkan karena waktu dan cara ia muncul. Kedasi tidak bersuara setiap malam. Ia hanya muncul ketika dunia sedang sangat sunyi. Ketika manusia sedang tidur lelap dan hanya roh-roh yang masih terjaga. Dan di waktu itulah, suara yang terdengar bukan lagi nyanyian, melainkan panggilan dari batas dunia yang tak bisa dijelaskan. Suara burung kedasi yang melengking. Burung kedasi dikenal aktif pada pertengahan malam hingga menjelang dini hari. Namun, beberapa dari burung malam lain, seperti burung hantu atau serak Jawa, kedasi tidak berburu atau mencari makan dengan gaduh. Ia hanya muncul sesekali dengan kicauan panjang, melengking, dan menusuk udara. Waktu kemunculannya yang tidak menentu membuat banyak orang percaya bahwa ia bukan burung biasa. Kedasi dianggap datang di waktu yang sudah ditentukan oleh alam, saat batas antara kehidupan dan kematian mulai menipis. Satu suara panjang diikuti keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Menurut kepercayaan lama, suara itu bukan muncul tanpa alasan. Kedasi dipercaya bisa merasakan perubahan energi kehidupan orang lain. Saat seseorang sedang sakit atau ajalnya sudah dekat, energi tubuhnya berubah menjadi lemah, dingin, dan tenang. Burung kedasi mampu menangkap perubahan itu dan kemudian
bersuara untuk menandai bahwa ada satu jiwa yang akan meninggalkan dunia. Itu sebabnya, bila suara kedasi terdengar di malam hari, orang tua dulu akan menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu, dan berdoa di dalam hati. Mereka tahu, bukan burung itu yang harus ditakuti, melainkan makna dari suara yang dibawanya. Kedasi tidak menakutkan karena wujudnya, tetapi karena waktunya yang tak pernah salah. Arti suara dan makna burung kedasi. Kicauan burung kedasi tidak sekedar mengeluarkan suara, tetapi memancarkan getaran spiritual yang bisa menembus alam halus. Getaran itu dianggap memanggil roh-roh yang berkeliaran dan memberitahu mereka bahwa akan ada arwah baru yang akan datang. Ketika kedasi bernyanyi, alam ikut diam mendengarkannya. Angin berhenti bergerak, serangga berhenti bersuara, dan udara menjadi lebih berat. Fenomena itu diyakini bukan kebetulan, melainkan efek. Tak heran jika di banyak daerah kedasi sebagai penjemput senyap, bukan karena ia membawa maut, melainkan karena ia menyampaikan pesan bahwa maut sudah dekat. Sampai hari ini, masih banyak orang yang mengatakan bahwa begitu suara kedasi terdengar, hewan peliharaan mereka seperti anjing, ayam, bahkan kucing akan bertingkah aneh. Mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk hidup, tapi tidak bisa dijelaskan oleh logika. Makna mistis dan simbol kematian. Dalam dunia kepercayaan spiritual Jawa dan Bali, burung kedasi dianggap makhluk penjaga jalan arwah. Ia bukan simbol kutukan, melainkan penuntun. Suara yang dibawanya dipercaya membantu roh menemukan jalannya menuju alam akhir. Namun tidak semua pandangan bersifat tenang. Beberapa kepercayaan kuno menyebut bahwa kedasi sebenarnya adalah jelmaan roh manusia yang meninggal tidak tenang. Ia menjadi burung agar bisa menembus dosanya, menjadi saksi bagi setiap kematian yang terjadi, hingga waktunya tiba untuk tenang di alam lain. Pandangan ini menciptakan dua sisi pada mitos kedasi. Sisi suci sebagai utusan alam, dan di sisi kelam sebagai roh penasaran yang mencari teman baru. Itulah mengapa di banyak tempat suara kedasi bukan hanya dianggap pertanda kematian, tetapi juga peringatan spiritual. Sebuah pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan dunia yang lebih luas dari mata kita. Dan sebagian orang, suara kedasi ada. Mitos burung kedasi bertahan bukan karena tahayul, tetapi karena ia selalu terbukti hadir di momen yang sama, saat hidup dan mati bersinggungan. Dan semakin banyak manusia mencoba mencari jawabannya, semakin jauh makna sejatinya terasa bahwa mungkin burung kedasi bukan pembawa maut, melainkan saksi bisu bahwa kehidupan hanyalah perjalanan singkat yang suatu saat nanti akan dipanggil kembali. Jadi,
ketika kau mendengar suara panjang, dingin di tengah malam, ingatlah satu hal. Bukan semua suara di dunia ini berasal dari makhluk yang bisa kau lihat. Beberapa berasal dari tempat yang jauh lebih tua, lebih tenang, dan lebih abadi daripada kehidupan itu sendiri. Antara mitos, alam, dan takdir. Burung kedasi bukan sekedar hewan malam yang bersuara di kegelapan. Ia adalah simbol yang hidup di antara dua dunia, antara yang terlihat dan tidak terlihat. Dari zaman ke zaman, suara kedasi selalu dikaitkan dengan datangnya kematian. Bukan karena ia pembawa malapetaka, melainkan karena ia menjadi tanda bahwa alam masih berbicara kepada manusia. Kedasi mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan punya waktunya sendiri untuk berhenti. Dan ketika saat itu tiba, alam memberitahu dengan cara yang sunyi, melalui satu suara panjang yang menggema di tengah malam. Jadi, apakah burung kedasi benar-benar penjemput roh? Atau hanya kebetulan yang terulang tanpa alasan? Biarlah pertanyaan itu menjadi sebuah misteri, karena tidak semua hal di dunia ini harus terjawab. Beberapa cukup kita rasakan dan kita hormati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman, pendapat, atau mungkin pernah mendengar suara burung kedasi sendiri, tulis di kolom komentar dan mari kita bahas bersama. Karena mungkin jawaban dari misteri ini pernah kamu alami sendiri. Sampai bertemu lagi, Sam Town Project.